أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada. Salawat dan salam selalu kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimahullah, ketika kita berbicara masalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai makhluk Allah tidak akan mampu menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat yang ada pada diri kita sendiri ataupun nikmat yang lain yang telah Allah berikan kepada kita. Kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Maka oleh karena itu sebagai makhluk Allah yang dhaif, hamba Allah yang dhaif, saat ini kita jangan menghitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Akan tetapi bagaimana kita melihat dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini, berapa banyak sudah nikmat yang sudah kita pergunakan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bagaimana kita berusaha mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti kita dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersyukur dalam artian tidak mempergunakan nikmat yang Allah berikan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan untuk kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jangan sampai ini terjadi kepada diri kita. Karena subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita,
Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, kata Allah. Peringatan Allah untuk kita semua. Jikalau kita bisa mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, mempergunakan nikmat itu dengan baik, mendekatkan diri kepada Allah, banyak memberikan manfaat kepada orang lain, bisa melakukan sesuatu untuk orang banyak, maka insya-Allah Allah akan berjanji kepada kita, menjanjikan kepada kita akan memberikan nikmatnya yang lain kepada kita. Sebaliknya, ketika kita lalai, terlena dengan dunia, sibuk mencari dunia, lupa kepada Allah, lupa ibadah, solat kita tinggalkan begitu saja, na'udzubillah, Allah mengingatkan kita, inna 'adzabi lasyadid, kata Allah, sesungguhnya siksaanku amat sangat pedih. Boleh kita mencari dunia, sekali lagi, boleh kita mencari dunia, bagus kita mencari orang kaya, menjadi orang kaya di dunia ini. Akan tetapi jangan sampai sekali lagi karena dunia kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia kita lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa solat kita, padahal kita tahu yang namanya ibadah yang kita lakukan ini bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah, tapi ini untuk kita sendiri nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita ingin akhir hidup kita, tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, maka yang harus kita jaga ialah bagaimana kita selalu berusaha menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga amalan-amalan soleh kita, perbuatan-perbuatan baik kita bisa istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan, maka insya-Allah inilah yang akan bisa membawa kita kepada kebahagiaan nanti tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat, kata Allah. Kabarkan, beritahukan kepada orang-orang yang beriman, ketika kita mengharapkan kita dimasukkan ke dalam syurganya Allah, maka apa yang harus kita jaga? Amanu wa amilus salihat. Menjaga keimanan kita. Iman yang bukan hanya iman lewat lisan kita saja, akan tetapi bagaimana iman itu selain kita tasdidkan dalam hati kita, kita yakini dalam hati ini, kita keluarkan dengan lisan kita dengan kalimat syahadah. Selanjutnya ialah bagaimana kita mengamalkan, wa amalun bil arkan. Kalau kita baru hanya sebatas tasdiqun bil qalb atau tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan, baru dua, belum mengamalkan dalam kehidupan kita, belum berusaha menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita, maka kita masih khawatir keimanan kita belum sempurna. Keimanan kita belum sempurna sekali lagi. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari melalui mimbar Jumat ini kita bersama-sama selalu memuhasabai diri kita, selalu mengoreksi diri kita. Kalau yang selama ini maaf ketika kita meninggalkan sholat masih biasa-biasa saja, tidak takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala, yuk mari mulai saat ini kita perbaharui itu, kita perbaiki itu semua. Karena jangan sampai kita nanti menyesal, jangan sampai kita nanti menangis tatkala kita berjumpa dengan Allah karena kelalaian kita di dunia meninggalkan perintah Allah. Menangis kita menghadap Allah. Jangan sampai kita menyesali ini. Dan memang kita tahu yang namanya penyesalan itu datangnya di akhir. Maka oleh karena itu, karena kita sudah tahu penyesalan itu datangnya di akhir, yuk di awal ini kita sama-sama selalu mengintrospeksi diri kita, mengintrospeksi keluarga-keluarga kita, mengintrospeksi jamaah kita. Kita sama-sama memperbaiki diri kita, agar kita semua nanti insya-Allah bisa berjumpa kembali bersama-sama tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dua paling tidak syaratnya kami katakan di awal, menjaga keimanan kita dengan istiqomah dalam ibadah, solat kita, wa amilus shalihat, dan juga banyak melakukan kebaikan-kebaikan.
Dan ini juga salah satu aplikasi syukur kita kepada Allah. Ini salah satu wujud syukur kita kepada Allah. Harus dipraktekkan dengan perbuatan. Harus kita siap melaksanakan perintah Allah. Kalau kita baru ngomong aku bersyukur kepada Allah, alhamdulillah dikasih rezeki banyak, baru lisannya baik ngomong, tapi ketika dilihat kesehariannya, karena dunia tadi tidak sholat, karena dunia tadi lupa ibadah kepada Allah, karena dunia tidak mau melakukan kebaikan. Na'udzubillah. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita tahu kita ini hanya sementara hidup di dunia ini. Kita hanya sebentar di dunia ini. Kalaupun kita alhamdulillah dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemewahan dunia, nikmat dunia yang banyak, ketahuilah nikmat itu pun cuma sebentar. Bagaimana caranya agar nikmat yang Allah berikan kepada kita ini bisa memberikan kebahagiaan yang hakiki? Maka mari sekali lagi nikmat itu kita banyak pergunakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena na'udzubillah ketika kita lalai akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, apalagi nikmat yang ada pada diri kita saja, sedikit yang ada pada diri kita saja, ketika kita lalai, na'udzubillah. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran yang kami bacakan pada muqaddimah di awal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Walaqad dzara'na li jahannam, kata Allah, sungguh telah aku jadikan neraka jahannam isinya minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Siapa mereka? Lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka yang dikasih hati tapi hatinya tidak dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hatinya tidak dipergunakan untuk menimbang-nimbang perbuatannya. Oh ini baik harus kita lakukan, oh ini buruk jauhi. Jangan kita perbuat, jangan kita lakukan. Membahayakan kita, akan membuat kita celaka jauh. Hati yang punya peran penting. Akan tetapi bagaimana agar hati kita bisa selalu membawa kita kepada kebaikan, kepada Allah, kepada ibadah, mengarahkan kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah? Maka hati ini harus selalu dipenuhi dengan zikrullah. Hati ini sekali lagi harus selalu kita penuhi dengan zikrullah. Banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hati ini selalu dipenuhi dengan zikrullah, ingat kepada Allah selalu, maka insya Allah hati ini akan membawa kita kepada kebaikan. Tapi kalau hati ini tidak dipenuhi dengan selalu ingat kepada Allah, maka bisa jadi nanti timbangan hati kita akan mengajak kita kepada keburukan. Takutnya tadi kami katakan di awal, jahannam akan menjadi tempat kita, dan kita tentunya tidak menginginkan ini. Maka oleh karena itu mari kita perbaharui diri, terutama hati tadi kami katakan, dengan selalu banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil duduk selalu ingat kepada Allah, berzikir, bekerja ingat kepada Allah. Awali kegiatan kita, awali aktivitas kita dengan bismillah, maka insyaallah selalu amal kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan kita akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikrullah menjadikan hati ini agar hati kita bisa mengarahkan kita kepada kebaikan, selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha. Kita juga dikasih dua mata. Jangan sampai dua mata ini membawa kita kepada kecelakaan, membawa kita kepada kesengsaraan nanti tatkala kita menghadap Allah. Maka mari apa yang saat ini Allah berikan kepada kita, tiga ini tadi, hati, mata dan telinga kita, yuk kita selalu jaga ini. Mari kita pergunakan mata kita untuk selalu melihat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, agar kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai mata ini banyak melihat sesuatu yang dizalimi oleh Allah, banyak melihat yang bukan hak kita, melihat yang bukan hak kita, akhirnya melakukan suatu keburukan, mencuri. Awalnya dari mata yang tidak
dibentengi dengan keimanan. Mata yang tidak dibekali dengan keimanan, melihat sesuatu yang bukan haknya, dilihat bagus, diambil. Hati-hati, mata itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, karena melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga, Allah memberikan 2 telinga yang alhamdulillah kita bisa sama-sama mendengar mau'izatil hasanah, nasihat-nasihat, kebaikan-kebaikan. Mari selalu kita jaga ini. Kita jaga telinga kita agar jangan sampai telinga ini masuk dalam telinga kita sesuatu yang buruk, mendengar sesuatu yang bisa membuat kita celaka tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yuk mari, paling tidak 3 ini, menjaga hati kita, menjaga mata kita, dan juga menjaga telinga kita. Kalau kita bisa menjaga ini, maka insyaallah kita tidak akan digolongkan oleh Allah ke dalam orang-orang yang akan menunggu neraka Allah, menghuni neraka Allah. Insyaallah kita bersama-sama berdoa, bersama-sama berusaha agar kita semua dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita semuanya insyaallah akan selalu digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam beramal soleh, istiqomah dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak selalu amal itu dengan harta. Kalau kita ada tenaga, bismillah kita keluarkan tenaga kita untuk kita beramal kebaikan. Karena yakinlah setiap tetes keringat kita, setiap tetes keringat kita yang kita keluarkan karena kita melakukan kebaikan, mencari ridha Allah, itu nanti akan datang kepada kita